Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allif Allah ta'ala wa dawama wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin summa qal Allahumma hidayatan lisawabiha ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal mu'minina yaruna rabbahum fil jannah yasarihim ala ma balika bijalali wa qadsa kamalahu. Dan bahwasanya segala orang yang mukminin melihat akan Tuhan mereka di dalam surga. Nanti di dalam surga kita melihat Allah Ta'ala, bukan Allah di surga ya, tempat melihat, jangan salah paham ya. Nanti semuanya orang beriman yang melihat Allah Ta'ala di surga dengan mata mereka itu atas barang yang patut dengan jalalnya lah, dan maha suci sifat kamalnya. Jadi bayang-bayangkan ini ya, semua melihat nanti nggak pakai mata kepala lagi ya, isi perut kita pun melihat gitu. Wa ana taqad fadal ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tartabahum wa annahum adula ahyara ummata
la yad la ya la yajuzu sabhum wala laqaddahu fil ahadi mahum, dan bahwa kita itikadkan kelebihan sahabat Rasulullah SAW dan aturan mereka itu, dan bahwasanya mereka itu adil, lagi kepercayaan semua sahabat itu ya, tiada harus memaki dan tiada harus pula kita cela pada seorang daripada mereka itu. Haram hukumnya kita cela ya para sahabat Rasul. Sedangkan para sahabatnya pun kita mesti menghormatnya gitu ya. Tuntut sampai sekarang. Makanya kalau kita baca petiap itu, ilahatun Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, tetap dibaca dia para sahabat itu. Kalau hadis yang lain, ashabi kan nujum ta'ala, kata Rasul, sahabatku ibarat bintang tempat tujuan, tanyalah ke sana gitu. Jadi nggak boleh, tiada harus dimaki, dan tiada harus pula kita celah pada seorang daripada mereka itu. Wa ana halifatul haqi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq, summa Umar, summa Utsman, summa Ali martada radhiyallahu anhum wa ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmain wa ala nasa bi'in lahum bil hasana ila yaumiddin wa anna mahum yarhamtika ya arhamar rahimin. Dan bahwasanya khalifah yang sebenarnya kemudian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq, habis itu kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali yang martada radhiyallahu anhum, dan daripada segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaliannya, dan daripada tabi'in yang mengikut bagi mereka itu dengan kebajikan ya. Haram. Kalau ada dalam kitab tiada harus berarti haram. Dia kita katakan haram hukumnya dia. Ikut aja lah para sahabat itu. Hingga hari kiamat, dan daripada kami serta mereka itu dengan rahmat engkau hai yang punya kasih sayang bagi segala orang yang kasih sayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Ketahui olehmu hai orang yang berkehendak kemenangan dunia dan akhirat, yang dibukakan mata hatinya dengan nur yakin bahwasanya adalah jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikutlah penghulu kita Sayyidina Muhammadin Mustafa pada tiap-tiap kelakuannya dan amalnya, dan ialah tempat ikutan segala orang yang mengikut, dan imam bagi segala orang yang dapat petunjuk, dan ialah pintu yang membukakan keridhaan Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Maka tiada jalan yang menyampaikan kepadanya melainkan dengan dia, dan tiada pula masuk kepadanya melainkan daripadanya. Seperti firman Allah Ta'ala, disebutkan lagi Allah Ta'ala, wa may yattaqa khairi islami dina falan yakbalu minhu. Dan barang siapa berkehendak akan yang lain daripada agama Islam, akan agama, maka tiada diterima daripadanya, tak diterima ya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, zalika minallah wa maulal ladzina aminu wa innal kafirin la maula lahum. Yang demikian itu bahwasanya Allah Tuhan yang memerintahkan bagi segala mereka itu yang percayalah mereka itu, dan bahwasanya segala orang yang kafir itu tiada Tuhan yang memerintahkan bagi mereka itu, nggak ada.
Maka tiap-tiap kebajikan sungguhnya hasil haya daripada buat mengikut akan dia, dan tiap-tiap kejahatan sungguhnya sebab menyalahi dan bid'ah, yakni mengada-ngada akan yang tiada pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut Nabi lah petunjuk. Jadi sekarang ini udah kacau kali kita kalau kita perhatikan ya. Udah banyak yang cakap Nabi itu nggak didengar lagi dah. Makanya bala ini banyak. Kalau kita renungkan Rasulullah itu sekarang ini hancur kali hati umat ini sekarang ini. Nggak dengar cakap lu dah. Padahal dari dulu, dari zaman dulu pun apapun ceritanya, termasuklah kita ini PKI dulu kan parah udah ya. Tapi sholat nggak pernah dilarang kok. Tetap aja. Ini sekarang kita berhasil orang tuh. Berhasil udah orang tuh. Dan itu pasti terjadi. Karena udah bilang Nabi itu, nanti di akhir zaman, bilang kita sekarang ini lah. Bahasa Islam itu seperti makanan yang dalam hidangan berebut orang ngambilnya. Banyak macam buih, tapi macam buih di lautan. Terombang ambing, dikacau orang. Kita udah dikacau betul kita ini. Teh mana mau ikut lagi udah. Sampai ulama pun gak percaya oleh kan. Semua dihalalkan aja. Halal apa ya. Gak ada bersuara. Yang lalu udah berhasil orang tuh kan. Air Raya Idul Fitri gak ada sembahyang raya. Sebenarnya kan Pak Nabi bukan keras, mesti disampaikan hukumnya. Kalau nggak kabar orang Islam ini nggak ngerti juga. Udah dibilang Nabi rapat dan luruskan saf, jangan renggang. Bahkan kalau diberain lampu jalan dimatikan, gelap, hantu apa nggak tahu lah, gelap. Dari mabar kemari baru hidup lampu, sana mati. Jadi kita sebagai umat Islam mesti ngerti lah kita ini. Ikutan kita Nabi. Cuman lah nggak hancur kali itu Nabi. Kok dilanggar orang nilai yang gue suruh itu. Pedih ya sana ya. Yang mana tadi nih? Seperti firman Allah. Wal yahzaru itu. Wal yahzarul ladzi yuhalifuna an amaruhu an tasibahum fitnatul au sabahum azabun alim. Maka hendaklah takut oleh mereka itu yang menyalahi mereka itu daripada suruhnya. Seharusnya ya. Bahwa mengenakan mereka itu fitnah atau mengenakan mereka itu azab yang amat pedih. Maka istighfar olehmu bersungguh-sungguh akan barang yang memberi manfaat bagimu pada agamamu, yaitu menuntut keridhaan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan menuntut akan amal yang menghampirkan dia kepada Allah Ta'ala dan yang memberi manfaat pada akhirat kamu, dan mengambillah bekal oleh kamu bagi akhiratmu yang amat jauh perjalanannya. Jauh perjalanan kita nanti sana ya. Sementara waktu kasih kesempatan sedikit aja nih. Kalau dibandingkan hari akhirat dengan dunia nih sekarang nih, kita ini cuma 1,5 jam aja cuma. Udah umur 70, 1,5 jamnya, 1,5 jam akhiratnya cuma. Itulah bekal kita. Cara perjalanan panjang. Kalau titian Siratal Mustaqim ada bilang Nabi, para ulama menerangkan 3.000 tahun mendaki, 3.000 tahun datar, 3.000 tahun turun. Tapi 3.000 tahun akhirat 3 juta tahun. 9 juta tahun titian Siratal Mustaqim aja. 9 juta tahun akhirat dunia. Berapa lama di titian Siratal Mustaqim? Padang mahsyar enggak dibilang.
Berapa lamanya? Itu yang bakal kita tempuh ini. Sementara kita hidup cuma 1,5 jam cuman. Mau main-main aja, sempit kalau waktu kita ini. Itu mungkin kita rasa sesungguhnya manusia semuanya merugi. Yang tak ada sudah iya, kata Nabi. Kenapa pula rugi dia? Kurang banyak, menyesal, kata. Rugi dan menyesal. Walaupun dia tak dalam dunia ini. Kenapa kurang banyak? Kalau kita renung-renungkan memang lebih banyak kerja kita ini THH daripada akhirat ya. Nggak ada lain. Kalau kita kembali kepada Nabi itulah ikutan. Makanya resep yang 4 dikasihkan Rasul itu selain untuk diri sendiri sampaikan pada keluarga kita masing-masing. Pegang ini. Dan kepada anak ceritakan supaya disampaikan kepada anak pula, gitu ya. Sampaikan. Macam mana Nabi Adam lah. Dengar kau Yasis, kata Nabi Adam bilang sama Nabi Sis. Dengarkan cakap ayah ini, nasihat ayah ini dan sampaikan nanti kepada anakmu. Anakmu bilang sama dia supaya sampaikannya pula sama anaknya. Dan seterusnya. Berarti sampai sama kita kan. Rasulullah pun gitu. Ini pegang kuat, bilang sama anak-anak kita, selain diri sendiri anak kita, untuk pedoman menjalankan kehidupan ini. Ada 4 kata Nabi. Kalau ingin bersahabat dengan Allah Ta'ala, namanya sahabat semua curhat sama Allah Ta'ala, apapun masalahnya gitu. Itu makanya kalau dipahami, bukan cerita-cerita aja ini. Apapun masalah kita hadapin, ngadu sama Allah Ta'ala lah. Udah Heri, kau kemana-mana. Apa hajat awak? Modal cuma 2 rakaat aja kok. Nggak banyak-banyak, sebenarnya tengah malam bayang. Ini saat sekarang ini sedang makbul doa kita ini. Berapa Zulhijjah ini? Nah, Senin 9 Zulhijjah. Usahakanlah puasa hari Senin tuh, hari Arafah ya. Nabi Adam pun diterima tobatnya hari Arafah, di Arafah. Berapa lama Nabi Adam? 200 tahun baru diterima. Tobat dia 2 tahun lamanya baru terima tobatnya. Kita umat Nabi Muhammad luar biasa ini emang. Asal kita bilang astagfirullahaladzim, dan yang betul aja. Apalagi di bulan Zulhijjah ini. Kesempatan nih beramal. Kesempatan kita bersedekah, nggak perlu banyak, sedikit pun jadi. Jangan sampai kosong ini. Puasa turun dari tanggal 1 Zulhijjah ya, puasa sunatnya. Udahlah, tanggal 9 pun jadilah. 9 Zulhijjah. Sudah. Usahakan. Apa yang paling kita penting minta ampun Allah Ta'ala. Itu yang paling penting ya, supaya nanti kita, harapan kita pulang nanti ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak membawa dosa sedikit pun. Karena itu yang penting. Biar amal kita nggak laku sebab, tapi dosa nggak ada ya, masuk surga kok. Amal banyak, dosa banyak, singgah dulu, jangan sampai lah ya. Karena neraka itu kok cerita neraka enteng kan, coba dibongkar neraka itu macam mana sih? Nengoknya pun jangan, saking ngerinya. Nengoknya pun jangan. Kalau saya dulu dibilang guru saya gini, ini api yang ada dalam dunia ini seperti kalau nengok tukang las kan ada percikan apa itu? Itu api itu ada dunia di mana? Yang kedua ini semua. Itu percikan api neraka itu kalau ditaruhkan tembus sampai 7 lapis langit ke bawah. Apa bumi. Berapa lama jatuhnya? 70 tahun. Dengar suara dum, apa itu? Percikan api neraka itu. Ngeri ya? Jadi nengok pun jangan. Nah, cuman ngambil bandingnya api kau ke pabrik besi gitu. Ini pabrik besi. Kalau ada yang kelihatan di pabrik besi atau kalau ada kawan, coba nengok pabrik besi. Dulu PT Ron, sekarang Sumatera Industri ya. Nengok besi yang cair tuh dimasak pakai periuknya itu. Ngeri memang, ngeri kali no, ya. Kalau kita masak air melega biasa kita nengoknya kan. Besi cair, melega. Masukkan lagi barang, terus entah hancur. Apa lagi badan awak? Api neraka itu baru percikan api tadi itu. Api neraka macam mana? Nah, turun-turunkan. Sangat mengerikan. Maka nengok aja pun jangan api neraka itu. Sampai kata Rasul, andaikan kalian lihatlah api neraka itu, kalian akan berkata, masuk aja semuanya, jangan asal jangan aku lah gitu.
Lagi ngeri ya. Penakut. Ada lagi riwayat orang tua yang tidak memaafkan anaknya. Kata Nabi, maafkan, ini payah nggak bisa ngucap bersyahadat, dia nggak mati nih. Panggil mbaknya, maafkan lah, enggak kata mbaknya. Sakit kali hati aku deh. Udah berapa lama dia menyusul sama aku nih, kok ngelawan gitu, sakit kali mbaknya. Ya udahlah kalau kau nggak maafkan, kata Nabi. Tunjukkan Nabi, tunjukkan Allah Ta'ala neraka itu. Hasil tempat anak kau nanti. Nengok yang bereng dia. Ya Allah ampun kalau aku maafkanlah dia Rasulullah. Takut ya. Mengerinya luar biasa. Sampai kayak gitu ya. Nah, baru dia bisa mengucap syahadat. Itulah keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad ini. Banyak nih kelebihannya ya. Dikawal Nabi terus kita sampai ke surga sana. Bacalah riwayatnya. Kejadian sekarang ini udah sampai bilang Nabi kok, udah bilang Nabi. Jadi nggak perlu sembunyi, ini orang dalam Quran ada kok, bukan kita ngada-ngada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nggak pernah senang orang Yahudi dan Nasrani itu selagi kita tidak mengikut pada agama mereka itu. Jadi dari dulu udah. Makanya gue heran, nggak apa tenang. Macam mana sampai kita akhirnya salam pun dirubahnya, gini salamnya ya kan? Ikut juga orang ucap lah. Ilmu. Cuman adalah pedihnya hati Nabi. Mana lah kalian? Dirubah semua. Medan ini alhamdulillah lah. Aman-amannya kita nggak dibandingkan tempat lain ya Medan. Kalau di Berayan sudah diumumkan nggak boleh motong korban hari raya haji. Sini nggak tahu. Hari kedua baru boleh. Itu pun nggak boleh apa. Yang korban aja yang hadir. Nggak boleh tengok rame-rame kumpul-kumpul. Dan lagi amat payah jalannya. Ya perjalanan kita jauh. Dan lagi amat payah jalannya. Dan amat banyak pula seterunya. Maka ialah sebenar-benar musafir yang berkendak kepada segala yang banyak. Yang berkendak kepada segala yang banyak. Maka yang terlebih kepala bekal dan terlebih memberi manfaat bekal itu takwa. Takwa Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa tazudu fa anna khairul zadul taqwa. Dan mengambil bekal olehmu bahwa mengambil bekal olehmu maka bahwasanya sebaik-baik bekal itu takut akan Allah. Maka adalah takwa itu lapas yang menghimpunkan dua makna, yaitu mengerjakan dan menjunjungan amar dan astanabi. Manahi yakni mengerjakan yang disuruh dan menjauhkan segala yang ditegah yang dilarang ya. Maka hendaklah engkau istihadkan sekuasa-kuasamu menjunjungkan akan segala yang diwajibkan atasmu. Sekedar kuasamu daripada mengenal akan Allah Ta'ala, barang yang wajib baginya dan yang mustahil atasnya dan yang harus padanya. Dan demikian lagi pada hak rasulnya seperti demikian itu pula. Kemudian maka hendaklah diketahui sembahyang dengan segala rukunnya. Hendaklah diketahuikan sembahyang dengan segala rukunnya dan syaratnya dan sunatnya dan yang membinasakan dia, yang batal sholat. Dan demikian lagi zakat jika ada yang engkau mempunyai harta, dan puasa Ramadan dan haji jika berhadap wajib atasmu. Kemudian maka hendaklah engkau mengkasat dengan amalnya itu seperti barang disuruh yaitu dengan ikhlas dan sadik benar, yakni menyucikan hati dengan amalnya itu bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan bahwa adalah qasadmu itu mendirikan hak ubudiyah dan mendirikan dan menzahirkan rububiyah. Maka janganlah engkau tamak kepada yang lain daripadanya, sama ada apa itu
sama ada sawabnya atau jangan tambah kepada yang lain daripadanya. Sama ada sawabnya atau apa tuh itu? Apa tuh? Atau jannahnya atau narnya. Maka janganlah engkau minta balas atas amal kamu. Kau usah minta balas amal kita ya. Kenapa? Karena amalmu itu nikmat ia menyatakan daripadamu. Nikmat ia menyatakan daripadamu, dan berkehendaklah syukur atas nikmatnya. Itu tugas kita, syukur ya. Tiada jalan engkau minta balas amalnya yang dengan kekurniaannya. Gak ada alasan kita minta balas amal awak ya. Ia zahir padamu dan dibangsakanlah kepadamu jua. Nah gitu ya. Maka ialah jalan yang mustaqim, yang terlebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Maka dengan ikhlas dan sidik serta Allah Ta'ala pada berhadaplah kepada Allah dan beramal dengan Dia, hasillah kasih sayangnya, dan hasil pula kabul yang membukakan mata hati dan meluaskanlah bagi rahasianya dengan nur yakin. Datanglah nur yakin tuh, kita itu yang kita cari nih. Belajar sifat 20 ini, belajar tauhid itu supaya datang yakin. Selama ini nggak yakin. Kalau sudah yakin nggak ada masalah kita hidup ini. Karena nggak yakin tadi lah. Masih di mulut aja banyak. Kalau ditanya yakin Allah Ta'ala melihat, yakin, dan Allah Maha Kaya, yakin, semua yakin. Tapi perbuatannya macamnya enggak juga, campur juga. Itulah apa rusaknya. Kita terus saja belajar, ngaji terus dengan harapan sama Allah Ta'ala sampai ke puncak kaji itu, tidak melihat suatu, lihat menjadikan suatu. Nah, apa lagi masalah? Nggak ada masalah lagi udah kan? Jadi tidak melihat corona, siapa yang menjadikan corona? Makanya ngaji tenang aja nih. Kata Jurkanin itu yang meninggal di Indonesia itu kena corona itu. Terus makin dekat kemari deh ya. Hah? Udah masuk Kelapa Gading deh kemarin. Karena pakai masker tuh mau tak bisa itu kita pegang. Nggak pernah silap, nggak pernah salah. Maka mohon itu. Ijrah itu nggak pernah salah, peganglah kode itu. Nyambut nyawa orang. Kalau hah? Ikhtiar. Ya. Yang kita ikhtiar itu kalau nampak ya udah ikhtiar lah. Ikhtiar lah. Kalau macam mana pun kalau buat gambar itu kan mesti betul-betul kok kan. Saya mesti ingat juga tuh buat gambar tuh. Kasar sedikit nggak boleh. Nampak pakai masker mau nampak. Iya. Nggak nampak pakai masker lah, kalau nampak cuma. Nah udah. Tapi udah pernah saya sampaikan. Ada tukang kusuk saya itu. Kayak orang ini kan nyuruh kita supaya jaga jarak, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya kan. Tukang kusuk saya itu dari Mabar, naik sepeda dia dari Mabar. Kau nggak pakai masker kau, saya bilang kan. Iya. Enggak lah Pak. Nah, kenapa? Kalau pakai masker numpuk dari sini virus itu gitu ya. Bagus biar jalan angin nih, katanya pula. Iya juga. Macam mana saya ngusuk bapak kata? Suruh jaga jarak. Dari jauh aja gini, mau diusuk. Gak aja udah. Udah kusuk lah kau, saya bilang. Kalau kepala ada kusuknya lah. Karena sebenarnya kan kita pakai masker orang yang kena, nggak ke kita. Nah. Kalau kita kan dia sakit. Kalau kita hirupin masker itu nggak kumannya. Itulah mau setan, itulah mau iblis dengan anak buahnya setan ini, sehingga kita banyak juga orang sampai di masjid pakai masker kan. Enggak gini Pak, kita bisa. Orang kenapa bunuh diri masuk neraka Pak? Kena putus asa. Ya karena dia melanggar syariat kan. Ya putus asa sebabnya dia bunuh diri dia. Menghabisi nyawa. Jadi kan contoh lah, kita tahu bahaya, kita langgar juga. Ya kan masuk bunuh diri ya. Ya mana orang kita nggak tahu kok mana sih corona itu. Tahu juga apa banyak. Tahu. Mati banyak kena. Kalau nyamuk tahu kita beli begot semprot mati deh kan, nampak nyamuknya yang nampak.
Bodoh juga lah saya, bilang kepling, pakai semprot, udah beli semprot. Apa nak semprot? Beli. Oh, semprot. Waktu saya menyemprot tadi saya berkata, apa yang aku semprot ini? Kata aja udah, sediakan cuci tangan udah, ada aja. Harus cuci tangan dari dulunya udah ya kan. Bahkan dianjurkan Nabi bangun tidur jangan pegang apa-apa, cuci tangan dulu. Dari dulu udah ceritakan Nabi itu. Itulah hebat orang Islam ini. Nabi bilang kalau bangun tidur jangan pegang apa-apa, apalagi makanan, cuci tangan dulu kata Nabi. Udah deter Nabi. Hah? Cuci tangan itu kita cuci tangan, kita nggak mau urat. Nah, cuci tangan. Kita cuci tangan tak mau urat. Kalau nggak mau cuci tangan masuk rumah, masuk neraka lah. Kalau duduk cuci tangan nggak sholat berarti orangnya. Udah. Jadi gini kalau ambil banding, kalau kita mau berpikir, yang dijelas dalam Al-Quran itu bahwa kita wajib iman adanya setan dan jin ya. Wajib iman ya, yang gaib. Itu jelas. Dan setan musuh yang nyata. Kenapa kita nggak tahu? Karena kita nggak open. Kalau tidak jin banyak di rumah nih. Kita nggak open lantak kalau situ gitu ya. Makanya lebih banyak orang yang mati ketakutan daripada yang mati yang kena ya kan. Udah. Kalau kita perhatikan ini udah sampai Kelapa Gading deh, udah dekat Gading tuh. Jadi Pak saya pernah baca hadis. Jadi pada zaman Nabi ada orang kena lepra. Lepra ini kan menular. Jadi nanti nasi di dekat orang itu. Ya iyalah jangan, itu nampak tuh lepra itu enggak jangan. Ya kan nampak juga kok lah. Nampak. Enggak, kan, jangan ngada-ngada. Mana nampak? Siapa yang nampak corona nih? Itu jelas siapa yang nampak? Nggak ada. Kan jangan ada Pak. Lepra itu jelas ada, nampak dia. Makanya bilang dokter Luis itu nggak ada itu semua itu katanya. Karena yang mereka itu bukan bidang dia, orang paru-paru. Dokter apa? Bidan mana yang udah. Julkarnain, ini hati-hati ya. Ini kita ngaji. Kita imam dalam rumah tangga. Ikutan keluarga. Ini kan Nabi kan ikut keluarga sahabat. Kita di rumah tangga kita masing-masing, kita imamnya. Ini san. Ya dam. Kalau lemah macam mana? Makmum. Jangan, kita masih kuat. Kita lebih penting apa? Teringat saya almarhum ayah saya dulu. Ini mau dibongkar lah ke dia di pinggir jalan, suruh bongkar. Mau dilapakan. Ya, jangan dihadapi atau kota Peraja dulu, kota Peraja itu kan. Pak, udah dari kami maafkan Pak. Nanti sekali lagi kami datang minggu depan. Kalau nggak kami bongkar nggak mau tahu nih. Kalau buang aja, angkatlah barang-barangnya. Saya nggak mau san. Jadi cuman lah ya dalam hati saya. Itu bursa cuma nak siswa inilah. Asa, mau saya itu. Ngeletar saya nama kota Peraja datang ke motor. Saya memang yang kampak gini ya kampak. Kampak tuh gini tangki, pengen. Saya lebih bagus mandi darah daripada anak saya nggak makan ya. Nah, bongkar lah kata. Kalau dibongkar Pak, ya silakan aja kata. Dan serupa macam di sawah Jawa sana, itu udah kelewatan kali orang itu udah semuanya ya kan. Cocoklah bala itu datang. Kita ini masih terpelihara banyak. Kenapa? Masih ada lagi yang kitab kuning, masih belajar ngaji kitab kuning. Kalau nggak ngaji kita di Zulkarnain, mungkin kemari tuh. Kena ada yang ketakutan di sini ya kan? Udahlah sana aja. Dan kita imam di rumah tangga kita masing-masing. Kalau kita lemah, lemahlah semuanya. Itulah kalau ngaji. Ada juga suami bilang gini, saya Pak bisa saya makan kayak, tapi istri saya enggak, kau yang nggak bisa. Nggak usah bilang istri lah. Coba buktikan. Apa betul? Banyak suami nyalahkan istri. Saya bisa lah ngamalkan kayak gini, istri yang payah ini. Nggak ada. Orang tuh ikut aja kok, istri ini. Dan dia menjaga jalan, betul nggak ini? Hah? Nah, ya udah. Awas saya bikin lemah. Kita yang bawakan keluarga kita nih. Sim kapal juga kita lah ngayuhnya. Kau pandai dari sampan san? Pandai ya, paten lah kok. Saya nggak pandai. Tapi kan ada sampan parkir, saya mau coba pakai lah kita. Saya mau asal parkir belok sama dia. Entah apa yang tabrak. Dayung kemari kesana sama dia. Mana? Orang tuh kayak nanya lurus ya sama dia kan. Nggak bisa, orang nggak pandai. Belajar aja nanti pandai itu katanya. Aduh.
Kan kita kepala rumah tangga, kita ngaturnya. Udah Pak Hanafi, ya kan? Yang kita lemah. Pegang tahu itu betul-betul, tanamkan tahu itu betul-betul. Ini Ustaz, orang apa di masjid-masjid yang digelar sholat berjamaah tapi dia kasih tanda merah silang-silang itu dia tidak berjamaah, apakah sholat itu termasuk sholat dihukum sholat berjamaah? Dapat sholatnya nanti di kitab Sabil terang semua itu, sahnya sah, tapi pahala sah nggak dapat. Berjemaah sah dapatnya pahala berjemaah itu. Di sana nampak kita ada orang sembahyang, kita sini di rumah dia sembahyang, makmuman sah, berjemaah juga. Dibuka seberang itu. Jadi imam dah, ikut boleh sah. Pahala sab nggak ada. Dia ada baik-baik. Pahala makmuman ada, pahala sab ada. Cuman kalau di kelas itu nggak ada pahala sab, putuslah sab ya kan. Nggak ada pahala sab dia, salatnya sah. Cuma dah kita langgar apa kata Nabi, jangan renggang sikit pun nggak boleh karena setan masuk. Dibuat pula tempat setan, jangan. Nggak usah dibuat tempat dia. Aduh, nah itu ada. Kamu nggak ketawa orang itu. Berhasil orang itu udah sekarang ini. Umat Islam nggak sadar juga. Ini kalaupun di sini nanti di masjid dekat rumah Zulkarnain tuh buat sembahyang Idul Adha ya nggak usah sembahyang lah. Ngapain ya kan? Orang kiblat nggak betul. Nah, kan kita ikut sama pemerintah tidak nggak kiblat nggak betul. Tapi kalau al-mutakinnya betul ya kan? Udah kau baca di al-mutakin itu siapa imamnya Idul Adha? Tapi belum dapat. Seri. Dia imamnya. Saya telepon tadi juga, mungkin mau gitu. Kan ada imam. Udahlah kalian dua aja lah, kau hatib dia imam udah. Jadi tentukan calon imam rupanya imam ini ASN. Jadi pemerintah melimbau langsung melarang setiap imam dan hatib sholat Idul Adha. Ada. Yang dasarnya dari ASN atau pegawai negeri sipil tidak diizinkan. Nah, tak boleh di masjid manapun yang ada di seluruh Kota Medan, kecuali di Aceh saya nggak tahu. Jadi tak boleh, akhirnya muncul lah imam itu. Di ASN kebetulan tak boleh. Kalau dia laksanakan juga ada kena sanksi. Ini memang betul-betul ujian keimanan betul lah. Kayak saya paling bisa dari lingkungan saya sendiri lah. Termasuk anak, menantu. Mesti dipaksa suntik ya, nggak usah suntik. Nanti pecat lah, kenapa ya? Lawan aja dulu. Ah, ini ilmunya ya. Ada seorang dari perawat, orang rumah sakit yang bilang, nanti lupa saya. Kalau terpaksa juga mesti suntik, ya harus suntik dulu kan? Cepat minum air kelapa muda. Itu menu penawaran namanya. Air kelapa muda. Datang kau tadi datang, bukan itu Pak. Jadi apa? Tua nih. Kau gila kau, saya bilang. Terus saya gila namanya itu. Air kelapa muda, air penawarnya. Kalau misalnya terpaksa disuntik juga, karena kan anak SMP pun disuntik. Terus kalau lah, yang lebih paksa. Dari paksanya udah nampak kan nggak betul. Kok dipaksa sih? Oh kau nggak mau ya udah kan gitu. Matilah kau kena disumpahi kalau kadel ya nggak apa-apa. Mau cepat mati lah kalau begitu. Dipaksa pula. Padahal disuntik itu makin ketahuan kita kan, yang ada yang ilegal, ada yang apa. Tapi ada putih aja terus gitu kan. Yang kesiannya yang di Jakarta itu, murid saya ngaji situ dia cerita. Disuntik supaya paru-paru kita bersih, minum susu ya kan. Nggak nampak di dalamnya tuh. Ada antinya semua kok. Nah, udah gitu aja. Kalau bisa jangan. Kalau terpaksa juga dipegangnya 4 orang agak suntik aja nih gitu. Bisa dia tak kalau tapi dia tak mau suntik. Gimana ya? Noko aja itu. Noko aja dia itu. Kenapa kan pakai masker mana? Tapi kan tidak ada nama suntik. Saya. Dia pengalaman kali itu. Ada salahnya tak mana? Nah? Tak jelas salahnya. Tak jelas salahnya. Saya berkewajiban ngasih tahu tuh aja Zulkarnain. Kau tuh imam di rumah ini. Kalau kau lemah nanti, lemahlah semua. Kita kan udah jadi pengalaman.
Sebelum kau berangkat ke Mekah, kau udah ketakutan dengan dingin kan? Kami ketawa semuanya, apanya? Beli jaket buat nanti sana musim dingin. Apanya kau saya bilang? Dolar naik lah. Bukti kau bisa nggak ada apa-apa kan? Sibuk kan beli jaket? Enggak dulu kan? Kau asal tahu bikin dinginnya sana itu macam mana dingin sini. Selamat. Jadi udah, manalah hasil umrah kau tuh? Nengok ke Besar Altar langsung kau ke sana. Mana yang belum cuma dengar ceritanya, kau udah nengok sana kan? Mana ke Besar Altar itu. Tapi di sana pun ulamanya lemah juga, lemah. Tak apalah kabarnya nih. Nah makanya kita, udah saya sampaikan jika 300 kali itu kebutuhan kita itu. Jangan ditawar, jangan nggak dibuat. Karena para ahli sudah teliti orang tuh, orang-orang kafir telitinya tuh. Kenapa tuh apa dunia ini? Kenapa dia bisa berputar? Karena tetap aja ada orang yang tawaf. Kalau nggak ada orang tawaf, kiamat dunia ini. Itulah sumber energinya tuh. Bercahaya tuh orang tuh lihat dari apa? Dari astron-astron tuh, Ka'bah tuh dua yang bercahaya kan. Madinah sama Mekah. Kalau nggak percaya, pergilah ke sana ya kan. Nah, tengok dari sana pula ya. Mana dia? Aku pengen nengok ya kan. Berapa ongkosnya? Ongkos tiket Hasan? Diteliti orang tuh rupanya hebat kali putaran apa tuh orang yang tawaf ini. Jadi kita sekarang kebutuhan kita 300 kali mesti. Nggak yakin? Nah, udah saya cerita yang ringan-ringan aja padahal. Tapi masuk di akal nggak? Akal kita nggak. Sepreman-premannya orang bajingan tengik, tapi tiap hari di kantor lurah main-main di kantor lurah aja dia. Kalau orang kantor lurah muanya no dia pun, tapi di situ aja kenal orang sama dia semuanya kan. Satu saat datang dia, bang, aku mau kawin dong, tolong buat kelas NA-nya banget ya. Mau kawin kau ya teh? Cerita deh kan sama pegawai kantor lurah. Sanu, bagus lah itu. Sampai penghulu tadi nggak mau coba. Bagus lah itu, biar berubah deh itu kan. Bagus lah itu. Bayar apa enggak deh NA-nya? Malah orang tuh ngasih duit sama aku. Itu loh. Kenapa? Karena berhubungan dia terus di kantor lurah. Makanya kita, ya Habib dengar Habib, kau yang mana Habib? Nggak dengerin, panggil nggak denger ya. Nah, kau jadi beraya kau. Sholat yang 5 waktu itu jangan tinggal. Kenapa? Itu bekal kita. Andaikan salah sekalipun loh. Nah itu tadi. Anda contoh orang tadi itu, yang bandit tadi itu. Salah kali pun awak. Kalau kita minta tolong sama Allah Ta'ala, Allah pasti tolong. Salah aku memang ya Allah. Ngaku yang penting aku dulu. Tapi tolonglah aku. Apalagi kita betul. Makanya sholat itu nggak boleh tinggal, ya, nggak boleh tinggal 5 waktu itu. Itulah modal kita. Nah, maksudnya zikir tadi, kebutuhan kita itu. 3 sekali, jangan tawar. Ada orang nawar banyak, ada lah kayak saya bilang. 250 bisa Pak. Jual beli pula sama awak. Ada yang satu minta angsur. Ngangsur bisa. Bukan nggak bisa aja. 60 kali setiap subuh, 60 kali zuhur, 60 kali 300 juga kan. Iya memang. Tapi biasanya kalau orang kredit kena tarik ya kan. Berapa kali bayar aja sih mana itu tarik showroom lah itu kan lewat. Ini teori. Nah, 300 kali. Kau bacalah itu tuh. Dan dunia ini datang sendiri. Otomatis nggak usah pun kau minta. Nah, udah kau rasain apa lagi, amalkanlah. Maka ialah jalan yang mustaqim, yang terlebih halus daripada rambut dan terlebih tajam daripada pedang. Dengan ikhlas dan sidik serta Allah Ta'ala, berhadaplah kepada Allah dan beramal dengan Dia, hasillah kasih sayangnya. Kalau udah Allah Ta'ala kasih, apa yang paling susah lagi? Allahumma anta maksudi wa ridho mandubi. Cari kesukaan Allah, cari ridho Allah Ta'ala. Kalau Allah udah ridho, apa aja pun nggak ada apa-apa. Dan hasillah kabul yang membukakan mata hati dan meluaskan bagi rahasia dengan nur yakin. Maka hasilnya dengan dia lazat ibadah, datang lazat ibadah itu. Nah, gitu. Ini ibadah pun nggak terasa lazat. Ngaji pun mau ngantuk juga sana. Jadi bukan lagi lazat, enak emang enggak.
Dan meluaskanlah bagi rahasia dengan nur yakin, maka hasillah dengan dia lazat ibadah dan taat, dan hasillah terbuka mata hatinya akan hakikat dunia yang dini ya, yakni kekurangan, lagi fana. Nah, nampaklah ke dunia ini. Kita kan ke toko aja ini. Ad-dunya matal urur, cantik aja dunia ini. Padahal enggak. Makanan aja yang macam mana enaknya pun sampai di sini aja itu. Udah telat enak lagi kan? Ada. Oh enak kali makanan tadi, aku keluarkanlah balik. Mau kita makan ya? Keluarkan balik. Enak kali tadi, ulang lagi ya kan? Macam mana? Nengoknya pun malah saya kira. Nah, dunia itu situ aja. Kalau makanan, yang lain pun sama itu. Ntar aja lah. Nanti kau rasakanlah itu. Kan dekat lagi kau udah nih kan menikah, kamu ijab kabul dekat lagi kan? Berapa jam kau tahannya? Nggak tahu lah, aku jawab dan masuk jawab itu. Cuman kalau kamu minta musyasan, ada namanya batunya tuh. Sebentar aja, tipu aja dunia nih. Nampaknya aja nggak ada. Sebelum punya sepeda, pengen punya sepeda, ya kan? Kan gitu manusia nih. Dapat, oh gini ada sepeda tuh ya, nggak enak juga. Punya nggak usah dayung lah kan? Datang, terus aja. Habis itu aja itu enak, udah habis. Akhirnya bawa mobil pun capek juga ya kan? Serahkan karena masih Habib yang jemput. Kau jalan Habib dia enggak? Malah tadi masih kemaruk, biasa aja mau kemana-mana. Kau kok melalak aja kalau bukan saya pak, itu si Lin nasib ngajak jalan-jalan aja. Betul itu. Dia mau jalan aja. Nipu aja dunia ini. Oke, kalau kita perhatikan di dunia ini kan pernah saya cerita, muak lah kita. Nggak apa-apa lah saya cerita lagi ya. Pak Hanafi kedatangan kawan akrab 2 orang. Namanya udah lama gak jumpa. Jangan pulang makan dulu kita ya, ke sini ya. Gak usah Pak Hanafi lah, ada orang lah gitu ya, payah nanti ya. Oh. Jadi bilang sama orang rumah, masa kau enak ya, ini orang, aku mau jamu kawan aku yang 2 orang nih. Tapi yang satu ini duduk situ, langsung ngadep ke dapur sini gitu, dia dua-dua. Yang punya rumah ngujar sini, nah, cerita, apa kabar kau sekarang, cerita anak segala macam lah. Cerita panjang lebar yang sini ke dapur, tembus padang sampai ke dapur. Nampaklah istri yang punya rumah, bukan Pak Hanafi pak, maaf saya tadi ya. Nampak istri punya rumah gemuk hitam, nggak pakai songkok, nggak pakai baju. Gilingnya gilingan orang dulu, bukan pakai blender, batu giling yang bulat itu kan, pernah kalian ada? Yang bulat itu, pilek pula dia. Ini kan nengok, nih. Yang dimasaknya enak kali, kari terong bulat di kari. Kalau dengar cerita pun selera itu, kari terong di kari, pakai apa ikannya ikan asin potong di sana ya, sambal belacan, enak kali itu. Dia nengok itu. Tapi kawan tadi yang hilang dari udah pakai baju hitam, rambut. Dah selesai lah, dihidangilah makan. Mau dia makan tuh pak? Kok apa? Perutku mulah pula rasanya ini. Kalau yang 2 ini makan usur, enak kali sama belajar, enak kali terongnya. Nah, pulanglah. Yang 2 ini, kau kok enak kali, kenapa kau gak makan kok? Biasa kau coba kali. Ya, orang kau gak tahu. Ya, kau apa yang kau tahu? Ah, itulah kau. Aku dari mulai masa aku tahu. Aku ceritainnya lah. Pantesan nggak dijumpainya istrinya kan. Ini istri aku kan. Nggak awal kenalkannya. Orang istri gemuk. Pinggang pun tak ada. Udah. Berarti kejut. Artinya cerita ini dia nampaknya dunia itu tengoknya. Kita kan kita tengok. Nah, caranya kalau mau nampak dunia ini, kalau Rasul mukjizat ya. Daging itu bicara sendiri sama Nabi, ya Rasulullah aku daripada yang haram. Maka tadi makan Nabi lah, gitu kan. Tapi ada juga ustaz lancang,
Orang nggak nampak dimakan Nabi juga. Siapa bilang saya bilang? Nabi terpelihara orangnya kan. Kan terpelihara, nggak tahu makan itu yang haram. Daging itu cakap. Kalau daging itu cakap macam mana kok? Maka cara asalnya ngamal kita nggak gitu kalau yang ngaji ini. Makanya nanti kalau terjadi sama kalian gak usah heran. Allah sayang. Apalagi sama yang ngaji-ngaji deh. Bahkan kita udah rusamin pula. Makan, ada yang haram kita makan. Nanti bulas perut tuh. Udah saya rasakan tuh, bulas keluar tuh semua. Nah, keluar. Nah, tuh gitu aja. Karena kalau makanan itu cakep sama kita, bubar lah Pak Julkarnain. Pak jangan makan Pak, aku Pak katanya. Ya, nggak salah dengar. Tanpa piring tuh. Tanpa ngada-ngada aja. Entahlah Julkarnain ya. Karena dia di soalnya itu. Kenapa ya? Kita ini enak ada orang kan yang punya jelek itu caranya. Wali. Nggak usah wali kalau itu. Saya pernah ada ilmunya kalau kau mau apa mau. Tapi jangan macam ada orang satu orang gitu. Dia nggak takut sama hantu dia. Ya kalau pikir kau kuburan sana, aku mau Pak, tapi saya kalau Bapak mengawani gitu aja. Mau kan? Suruhnya mengawani, apa? Kau pikirlah sendiri sana. Bisa juga kalau memang mau. Nah, tapi saya pun nggak mau ngamalkan kalau dikasih kubur nggak berani saya. Pikir kau kuburan, baca kursi. Kalau kau pengen tahu apa kejadian dalam kubur tuh, berani, Jar. Di dalam keheningan. Alhamdulillah saya tarik. Baru begitu aja berdiri berdua. Nggak saya bikin San, saya takut saya bilang. Takut lah San. Paling datang berani udah ketakutan, datang berani. Nah, itu pernah saya bikin. Buktinya gini, abis itu nggak mau lagi saya. Kalau perintah orang tua dulu kan kita diajar patuh, nggak boleh bantah. Kau pergi sana jaga kedai itu, jaga kedai mulai itu kuburan. Kalau dari jauh, hujan rintik-rintik malam Jumat jalan ke sana. Saya nggak mikirkan itu jalan lah. Sampai pas lokasi tanah wakaf itu, gini kan kepala pun nggak berani usahakan lari, tapi bisa bergerak sering. Di tengah kuburan tuh gini dah. Makin lama makin besar. Oh mak, udah nggak bisa apa-apa lagi saya mau lari nggak bisa, mau baling ini pun nggak berani. Datanglah ilmu Tuhan, itu guna ilmu tauhid. Dia bisa matiin kita. Tidak, kau nggak bisa matikan kok. Saya datangin langsung masuk ke kuburan tuh. Tanah wakaf tuh saya lompat-lompatin nisan itu. Rupanya kok pisang San. Kalian kok ketawa Bu? Pokok pisang itu daunnya terjuntai dua, kena hujan rintik kan basah kan berkilat deh kan. Nah. Entah apa yang lucu kalian. Saya rasa nggak ada. Saya pegang tuh daun pisang. Saya bilang. Daun pisang tuh. Udah saya pergilah terus ke kedai tidur. Besok pagi San. Penasaran saya. Mana ada pokok pisang semalam gitu kan? Mana ada pokok pisang di kuburan San? Nggak ada. Ya berarti semalam itu betul dia itu. Berarti tangannya saya gini kan. Ini nggak kerja. Awalnya berani lagi pulangnya. Nah itu jalan kalau kau mau. Bisa kok kita mau tahu kok. Nggak berani lah. Corona nggak tertulis di kuburan aja. Nggak usah di kuburan lah. Kalau pengen mau tahu, yang mudah-mudah aja. Ingin tahu tadi kan, kalau pengen tahu di rumah ini aja kok. Kita jam 1, jam 2 malam, lampu pun hidupi aja. Ambillah kitab, bacalah kok. Baca kitab. Tapi kan kau ingin melihat yang makhluk gaib tadi kan. Nah. Kayak kok ada yang bergerak saya tengok. Ular sendok tuh gini kan. Kepalanya. Umat. Nah, ternyata ilmu dia. Kalau kita baca, kalau dia memang ular, nggak pikir kalau kita bayar kursi. Kalau kita bayar kursi hilang dia, San. Nah betul dia berarti kan. Waduh kacau ini kan. Nah, udah mau coba dapat ilmu, bikinlah kalau mau. Ada lebih mudah lagi, ada lagi. Saya jumpa Khalifah Besilam. Apalah hasil Ustaz di sana? Nah, oh, saya udah bisa melihat roh saya gitu. Ya hebat ya. Orang Besilam. Dia ada sana ada Khalifah Besilam itu. Oh gitu ya, saya belum sampai ilmu saya ke sana. Cuman kalau yang zahir saya bisa melihat roh saya zahir ya batinnya enggak. Hah? Aku nggak bisa sih. Macam mana caranya? Berkaca tengah malam. Kalian boleh coba nih tengah malam di rumah hidup terang. Kalau perlu sholat dulu, ada wudhu sekali. Nah, berkaca, mana kaca kau? Nggak ada.
Berkaca lah. Ini kaca cermin. Kau tengok muka kau sendiri. Baru kau tengok kening kau sini. Kening kau tengok. Tengok pelipis kanan. Tengok sedikit. Kau tengok lah. Kalau mau lihat diri kau sendiri, bagus apa tidak? Boleh coba. Saya udah bolak-balik saya coba. Datang berani saya datang lagi. Lari saya lompat ke tempat tidur saya. Nengok itu mulai biasa, tapi udah kita pindahkan mata kita kemari. Berubah mata kita, San. Coba lah, makanya kalau nggak dicoba nggak tahu. Nggak jadi. Yang betul lah kau nengoknya. Niat kau tuh apa? Melihat roh kau tuh kan? Baik apa jahat? Saya nengok keningnya. Mata itu ada keningnya. Iya, kita nengok mata, bukan nengok. Kalau kita kan seluruh muka kita lihat, ini nggak kening aja kita lihat. Kita tengokkan ke kanan, tengokkan ke kiri. Rasailah. Apa bedanya Rasul ketika menerima ayat pertama? Iqra ya. Kan datang Jibril, ketakutan Nabi kan. Baca, Iqra, mengapa lari dia. Diselimut sama Siti Khadijah. Kau takut lari. Apa yang takutnya? Nggak tahu. Takut yang sangat luar biasa. Kalau mau lebih meningkat, kau matikan lampu lah. Tapi nggak usah ya, nanti pingsan kau nih. Hidupi lampu aja. Ngerti, San? Enggak seperti saya ajari pula kau macam senam tuh enggak lah, kau gaca sendiri jadi kan. Udah, baru tengok kening tuh. Jangan kau gini kan lah, gak usah kau gitu pun melotot sendiri tuh. Udah. Berapa lama? Lama, Pak? Enggak lama, sebentar aja itu. Atau ini kalau melihat yang kayak gitu ya, kan ada foto-foto yang besar, ada foto besar beda. Tengok deh foto tengah malam. Apalagi patung, udah jelas sekali nyata tuh. Patung tuh kalau kau tengok matanya bergerak itu. Tengoklah patung tengah malam. Patung kan apa? Patung yang dari Bali itu apa tuh? Tengok matanya. Kalau nggak gini matanya nanti. Udah saya coba, makanya. Di rumah ada patung. Mana ada patung rumah? Coba. Di rumah orang, saya ke rumahnya banyak kali patung. Dia orang kaya apa lah, banyak kali patungnya. Patung-patung apa itu? Termasuk patung dia suami istri ada. Masuk siang-siang aja berdiri belum rumah Pak, masuk kamarnya itu. Apalagi malam. Anaknya nggak berani masuk, jangan apa lagi simpan tuh saya bilang. Nggak berani masuk deh. Apalagi malam, siangnya nggak berani. Berdiri belum rumah Pak Hasan. Kalau malam berani kau hadapi lah patung tuh. Makin kau tengok makin bergerak, makin tengok makin gawat. Terakhir kau macam mana? Nggak percaya kan cerita dongeng kan? Buatlah. Baru tahu. Kalau nggak dibuat tahu. Udah saya coba yang kayak gitu San. Udah San. Makanya nggak disuruh kan? Yang disuruh kata Rasul apa? Tanda syukur mata itu, lihatkan mata itu kepada istri ya, kalau lihat istri kau. Itu baru. Makin takut apa makin berani kau? Orang ada aturan agama kok, ngapain tak apa-apa ditengok. Tanda syukur mata, lihat ke kitab, lihat Al-Quran, nengok istri anak awak. Coba lah kau tengok istri kau. Senyum pun nggak ada. Masa kau bayangkan. Makin dekat kau tengok. Dia khusus sendiri, datang sendiri ke rumah dia, nanya itu suami istri. Ya, saya kasih tahu aja lah. Bagaimana tadi toh? Dan akhirat negeri. Belum jumpa lagi nih. Makanya jalan mustaqim itu tadi kan. Sampai dan akhirat di negeri yang sebenarnya.
Di dalam air terlebih buta, terlebih sesat jadinya, makanya kan. Kemudian dari bawah ikut kau. Kau kan? Dan akhirat itu negeri yang sebenarnya itu ya, dan lagi kekal ya. Nah, sampai situ lagi kita dulu ya, tandai ya, sampai situ dulu ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqi alaiha nahya wa alaiha lamutu alaiha nuqasun sallallahu ta'ala minal amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.